Shalom para youth leader dan rekan-rekan youth yang terkasih dalam Tuhan yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berharap dan berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita semua ya dalam tanda kutip sedang dipaksa untuk menjalani cara hidup yang sangat tidak biasa dari sebelum-sebelumnya. Makanya kita kenal istilah-istilah baru seperti social dan physical distancing, work from home, ya school from home, PSBB, dan lain sebagainya. Bahkan ibadah pun kita lakukan dengan cara yang sangat tidak biasa dari sebelumnya. Saat ini kita sedang melakukan ibadah melalui live streaming atau ibadah online. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan seperti ini akan terus berlangsung. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, sampai kapan gereja akan terus melakukan ibadah online? Apakah setiap gereja sudah dan bisa untuk melakukan live streaming atau online? Apakah semua jemaat dapat terlayani melalui ibadah online ini? Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, gereja sekarang berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Gereja harus menyambut dunia digitalisasi dan perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat ini, termasuk dalam hal melakukan ibadah lewat live streaming atau lewat ibadah online. Saya yakin dan percaya bahwa peran orang muda akan semakin dibutuhkan untuk melakukan pelayanan online seperti sekarang ini. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah ubah. Orang muda dikenal karena kekuatannya, karena mereka memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan mereka yang masih anak-anak atau mereka yang sudah lansia. Oleh sebab itu, Amsal mengatakan hiasan orang muda adalah kekuatannya. Dan apa itu kekuatan orang muda? Orang muda punya tenaga dan punya waktu yang mewadahi mereka untuk bisa menjadi produktif. Orang muda punya skill yang dapat menunjang mereka untuk melakukan pelayanan yang berbasis digitalisasi dan modernisasi. Anak muda punya kreativitas dan inovasi yang dapat membantu untuk melakukan pelayanan online. Sedangkan orang tua dikatakan keindahannya ialah uban, maksudnya adalah orang tua punya hikmat dan pengalaman yang luar biasa sebagai pemimpin rohani. Orang tua punya otoritas dan kapasitas yang dapat menunjang kreativitas orang-orang muda. Dan orang tua sebagai pemberi dukungan baik dalam hal spiritual maupun material. Jika dua bagian ini dapat disatukan satu sama lain, saya yakin situasi dan kondisi yang membatasi pelayanan kita seperti sekarang ini tidak akan menjadi masalah yang besar. Bahkan ke depan gereja Tuhan sudah semakin siap untuk menyambut pelayanan generasi milenial dan pelayanan yang berbasis digitalisasi. Oleh sebab itu, orang-orang muda, dukunglah para youth leader, gembalamu, pemimpin rohanimu untuk menciptakan satu pelayanan yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Pelayanan yang dibutuhkan oleh orang-orang muda saat ini. Dan bagi para youth leader, para gembala yang ada, pemimpin rohani yang ada, berdayakanlah setiap anak-anak mudamu untuk mereka bisa berkreativitas, untuk mereka bisa menyalurkan talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan mereka untuk menunjang pelayanan gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini bisa semakin maju, semakin relevan, dan semakin lebih modern lagi, dan menjawab kebutuhan yang saat ini sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.